Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita persamaan dan perbedaan keuangan negara dan keuangan privat, azas pengelolaan keuangan negara dan hak kewajiban negara dalam keuangan negara. Sudah absen belum kalian nih? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah baca atau belum yang di e-learning nih? Sudah baca. Persamaan keuangan negara, keuangan privat itu apa ya persamaannya? Apa ya persamaannya? Persamaan keuangan negara sama keuangan privat atau swasta. Apa ya? Kiki, apa Ki? Persamaannya Ki? Ayo Ki. Kiki Amelia Sari. Kok diem nih? Azwar. Apa War? Ini War. Bedanya? Persamaannya? Apa Pak? Persamaannya apa War? Keuangan negara dengan ini, keuangan privat atau swasta. Keuangan privat itu gimana Pak? Keuangan swasta. Mungkin perbedaannya berada di itu bukan uang milik pribadi mungkin ya Pak ya. Pribadi. Privat itu swasta di sini, bukannya privat pribadi. Oh. Andre, coba Andre dulu lah. Biasanya Andre lebih duluan. Andre, silakan Andre. Persamaan keuangan privat dan keuangan negara itu Pak. Apa? Yang pertama berkaitan masalah penjualan, transaksi, dan lainnya. Kalau di yang selanjutnya itu untuk membiayai kegiatan seperti sektor keuangan privat atau sektor keuangan negara biasanya menaikkan pinjamannya, melakukan pembayaran dan lain-lainnya, Pak. Dan untuk sektor keuangan privat yang selanjutnya itu persamaannya dengan keuangan negara, yaitu tujuannya sama-sama ingin memuaskan keinginan masyarakat, Pak. Dan yang selanjutnya persamaan yang terakhir yaitu baik sektor keuangan privat ataupun keuangan negara yaitu mempunyai sumber yang terbatas, Pak. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Kayaknya sudah baca ya. Pokoknya problem. Samanya keuangan privat atau swasta dan atau keuangan negara itu ya pembelian, penjualan, transaksi. Pasti ada pembelian, penjualan. Mungkin nggak ada penjualan, pembelian sama transaksi ya. Untuk membiayai kegiatan keuangan privat atau keuangan negara itu bisa menaikkan pinjaman, melakukan pembayaran. Keuangan privat, keuangan negara sama-sama bertujuan memuaskan
keinginan masyarakat. Kalau sektor swasta nyebutnya konsumen, kalau negara atau keuangan publik itu nyebutnya masyarakat atau publik. Sektor keuangan privat dan keuangan negara itu sama-sama memiliki sumber yang terbatas. Bukan kayak Bill Gates ya, nggak terbatas itu, setiap detik ngasilin uang ya. Kalau di Palembang itu Haji Halim. Tahu tidak Haji Halim? Ada yang tahu Haji Halim? Kalau anak FI pasti tahu lah. FI atau PMI atau organisasi pasti tahu. Haji Halim tahu nggak? Tahu nggak, Andre? Iya tahu. Nggak pakai seri uangnya itu. Saking kayanya dia. Ini persamaannya ya. Ini bisa kalian download di e-learning. Terbatas tuh karena kemampuan negara tuh tidak semua negara tuh punya penghasilan kayak tambang, kayak minyak, gas kan nggak semuanya itu. Ada yang ngandalin dari sektor jasa semacam Singapura ya. Singapura itu jasa semua. Jualan, dagang, jasa paling kalau Singapura. Nah, kalau perbedaannya apa nih perbedaannya nih? Apa nih perbedaannya? Torik ada Torik. Torik Ramadhani. Kayaknya banyak yang nggak datang. Dikit ya, Pak. Cuma 12 orang, Pak. Kayaknya ini apa tuh? Jaringan hujan. Diti apa Diti? Iya, Apa Pak. Diti? Apa Apa Diti ini? Perbedaannya? beda keuangan negara dan keuangan privat? Iya. Mana ya? Perbedaannya di ciri-ciri, Pak. Di ciri apa nih? Kalau keuangan privat, ciri-cirinya sektor ini harus hidup dengan sarana yang dimiliki sendiri sehingga mungkin bisa terjadi defisit apabila lebih besar daripada pendapatan. Terus? Tanpa pembayaran kembali pinjaman-pinjaman sebelumnya, maka keuangan privat ini akan kehilangan kepercayaan kredit di dalam pasar. Terus? Pinjaman hanya dapat dilakukan kepada pihak luar. Bunga pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku, tidak mempunyai kemampuan untuk mencipta atau mencetak uang, mengikuti market principle, merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan penerimaannya terlebih dahulu, kemudian pengeluarannya. Kemudian keuangan negara mempunyai ciri-ciri yaitu hidup dengan sarana yang lebih kompleks. Apabila terjadi defisit, maka negara bisa menetapkan budget defisit untuk mengatasinya. Pinjaman dapat dilakukan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Bunga pinjaman bisa lebih rendah dibanding pinjaman yang dilakukan oleh sektor swasta atau keuangan privat. Mempunyai kemampuan mencipta atau mencetak uang. Mengikuti prinsip anggaran atau budget principle. Dalam merencanakan kegiatannya, pengeluaran ditetapkan terlebih dahulu, kemudian penerimaannya. Dah. Sudah baca deh. Aduh, nah kalau perbedaannya ya ini keuangan privat tuh ya jarang lah mereka tuh mikirin defisit. Kalau defisitnya ada,
banyaklah pengeluaran daripada pendapatan. Wah, itu rugi mereka. Kalau swasta itu orientasinya profit, nyari keuntungan, orientasinya dengan tak maulah dari mereka anggaran defisit. Kalau pembayaran kembali pinjaman tanpa pembayaran kembali pinjaman sebelumnya, maka keuangan privat akan kehilangan kredibel, kepercayaan. Jadi kalau mereka tidak bayar, lembaga mereka atau branding perusahaannya itu jelek, image perusahaannya. Terus pinjaman dapat dilakukan terhadap pihak luar dari swasta ya, bisa luar negeri, bisa sama pemerintah, bisa sama orang pribadi yang di luar dari perusahaan itu, atau juga dari keuangan publik atau swasta itu. Bunga pinjaman sesuai ketentuan berlaku. Ya sih sebenarnya. Karena mereka ini kan pinjamnya kan ada bunga berapa juga dari bank atau apa kan. Biasanya mereka utang sama bank, bunga pinjaman mereka tuh kan. Biasanya ada yang gede, kalau negara ini kan agak kecil lah. Agak pinjaman lunak sama pihak luar negeri, terutama yang agak lunak tuh bank-bank Arab yang sering utangin yang agak pinjaman lunak atau bunganya kecil. Nggak kayak Cina itu gede tuh, yang diutangi Jokowi itu. Tidak mempunyai kemampuan cipta uang, lah itu memang nggak ini kan swasta. Kalau mereka cipta uang palsu dong. Mengikuti prinsip pasar. Kalau harga pasar ya orientasinya itu tentang ini penjualan biasanya. Pasar itu market itu biasa pasar ya. Yaitu prinsip pasar yang dimaukan oleh masyarakat itu seperti apa. Dan terakhir itu merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan penerimaan terlebih dahulu baru pengeluaran. Mereka mengutamakan penerimaan baru pengeluaran. Mereka itu menekan budget anggaran biar pengeluaran itu seminimal mungkin dikeluarin. Kalau perusahaan swasta, kalau mikirin pengeluarannya gede itu nggak jarang lah. Kalau mereka gede udah ini amburadul ya. Keuangan mereka kacau. Kalau kalian udah pakai prinsip market principle dalam penerapan ini ya, penerapan pemasaran produk kalian, maka keuangannya akan sehat. Makanya perlunya yang namanya segmentasi pasar kalau kalian jualan. Misalnya kalian jualan makanan apa sih yang lagi kekinian atau juga yang orang hobi kan, atau produk apa, misalnya kalian jualan apa, misalnya jualan sepatu atau juga jualan span jeans. Nah, itu kalian harus ikut segmentasinya. Berarti kalau kalian span jeans itu anak muda kebanyakan yang pakai. Habis ini ngerti kan yang ini? Paham kan yang ini? Kalau yang keuangan negara atau keuangan publik itu error nih PPT. Nah, kalau keuangan negara itu hidupnya lebih kompleks. Biasanya anggaran APBN, APBD itu pasti defisit. Antisipasi apabila belanja ini kan sengaja dibikin oleh pemerintah, anggaran belanjanya besar atau defisit, antisipasi sewaktu-waktu kenaikan harga barang tuh naik. Makanya mereka menerapkan prinsip defisit. Contohnya misalnya kan pembangunan jalan, setiap tahun kan harga material bangunan itu kayak besi, semen itu tiap tahun naik. Jangankan tiap tahun, kadang harganya naik itu. Kalau usah jauh-jauh. Ini kan rangka baja aja dulunya murah, sekarang udah 100 lebih itu, kayak yang merek Tasso itu kan. Apalagi yang kayak semen dulunya 50.000, sekarang udah 60.000. Makanya diterapkan di anggaran defisit. Kalau nggak kayak gitu, bisa nombok pemerintah. Kalau dibuat terapkan anggaran defisit kan lebih enak mereka. Jadi bisa antisipasi. Nah, kalau pinjaman dapat dilakukan ke dalam dan luar negeri. Itu pemerintah kan bisa minjam sama
pemerintah daerah atau juga bank atau juga perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN atau juga yang swasta juga, tergantung. Kalau mereka sama orang pribadi, mereka surat utang negara. Jadi negara tuh utang sama ini pribadi, diterbitkan surat utang negara, itu biasanya seperti itu. Bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan pinjaman yang dilakukan sektor swasta. Biasanya kalau ngutang pemerintah itu nggak terlalu gede sih, kecil biasanya bunga. Menciptakan kemampuan atau mencetak uang mengikuti prinsip anggaran, karena setiap anggaran itu kan sudah dialokasikan di APBN itu per ini, biasanya per kementerian bikinnya. Nah, dirangkum di APBN, dibuatlah anggaran belanjanya, dibuat dana perimbangan, ada dana ini apa tuh dana perimbangan kan transfer daerah itu masuk di anggarannya itu di pos anggaran transfer daerah. Nah, ada lagi penerimaan negara, ada yang lagi penerimaan negara non migas dibikin, ada yang penerimaan non migas, minyak dan gas. Itu ada itu coba kalian buka sendiri lah APBN itu. Mereka dibuat anggarannya, anggaran penerimaan pendapatannya itu berapa. Nanti pada akhir tahun biasanya atau pertengahan tahun ada perubahan APBN perubahan atau APBD perubahan. Itu kelihatan perbedaannya berapa. Atau juga pada saat laporan pertanggungjawaban itu realisasinya berapa. Nah, di laporan pertanggungjawaban itu kelihatan realisasi penerimaan sama pengeluaran itu ketahuan. Kalau pengeluarannya lebih sedikit, otomatis ada kelebihan anggaran. Nah, anggarannya itu kalau lebih itu dianggarin untuk tahun depan di APBN selanjutnya. Dan terakhir itu merencanakan kegiatannya, pengeluaran yang ditetapkan terlebih dahulu baru penerimaan. Biasanya seperti itu APBN. Kalau nggak seperti itu ya jarang buat pengeluaran baru penerimaan, karena penerimaan pajak minyak gas itu kan nggak langsung terima, pasti keluar dulu anggaran baru ketahuan di pertengahan tahun penerimaan pajak itu berapa, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, karena kita ngeluarin dulu APBN tuh dari anggaran tahun sebelumnya, baru keluar, baru masuk lagi pendapatannya tuh penerimaan negara tuh. Nantilah kalau kalian kerja di Dirjen Perbendaharaan Negara atau juga bagian pajak ketahuan. Uang masuk, uang keluar tuh dari situ kelihatan di Kementerian Keuangan. Nah, asasnya apa saja nih pengelolaan keuangan negara? Apa nih asasnya nih? Andre? Oh, Andre, ini Andre. Asasnya apa aja nih? Halo, kok diam nih? Romi, mana Romi nih? Romi Oktaria. Apa nih asasnya nih? Asas umum pengelolaan keuangan negara nih. Lagi di perjalanan, Pak. Jadi enggak Jalanan mana? mudik. Mudik. Ada dosun? Ada, Pak. Ada.
Andre, ayo. Silakan Andre. Apa nih Andre? Dipanggil sudah siap. Suaranya Apa Pak. Kiki ya? Kiki jadi atau Andre jadi, silakan ya. Azwar gimana? Silakan. Azwar aja lah, War. Silakan War. Apa Pak? Silakan jawab. Bentar Pak. Kelas kalian ini belum ada yang ikut kompre apa? Belum ada yang ikut. Belum ada ya? Ikutlah kalau Belum mau ada. ikut. Jadi sempro semester depan fokus sempro langsung. Belum siap, Pak. Yo, belajar kalau belum. Belum siap menerima kenyataan, Pak. Kenyataan itu. Mana tidak bisa. Ajulah. Elok-elok lah dulu. Apa, Pak, tadi, Pak? Ini ya, ini apa nih? Nah? Yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang Hmm. kedua, proporsional. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang selanjutnya, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang selanjutnya, pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Negara atau BPK. Yang selanjutnya itu bebas dan mandiri, Pak. Oh, seperti itulah ya. Ya, Ya, Pak, kalau di PPT seperti itu. akuntabilitas tuh akuntabilitas berorientasi pada hasil kegiatan proyek. Jadi bisa nggak dipertanggungjawabkan maksudnya. Jadi kalau kalian ngerjain proyek, hasilnya nggak ada tuh kan, hasilnya amburadul, dipertanggungjawabkan. Oh, itu gimana nanti? Nah, kalau kalian itu bikin proyek harus ada laporan, biayanya berapa, dicatat itu. Uang yang keluar masuk itu dicatat. Kalau nggak dicatat, bahaya. Bisa-bisa kalian masuk ini sekolah nanti, sekolah Cipinang atau Sukamiskin. Tahu kan, Cipinang, Sukamiskin. Nah, jangan sampai sekolah di situ. Makanya perlu adanya rekap pembelian barang atau apa. Kalau hilang harus ada saksi untuk pembenarannya tuh, justifikasi administrasi. Jadi memang uang itu memang keluar pada setiap kegiatan, misalnya karyawan rapat atau apa kan. Itu kalian bikin ini pernyataan dan ada saksi. Saksinya itu harus ada fotokopi KTP. Kalau kalian nggak ada fotokopi KTP, berarti kalian nggak bisa klarifikasi fotokopi KTP saksi tadi. Nah, itu perlu. Itu sebenarnya ilmu dari orang DPD Sumsel dulu. Kebetulan senior juga kemarin 2009 sedikit, Pak. dikasih tahunya kayak gitu, anggota DPD perwakilan Sumsel dulunya sih, tapi nggak lagi saya, bukan era saya lagi itu, dekat sama kayak gitu. Terus kalau dia profesional ya harus profesional, nggak boleh bawa dia di kepentingan pribadi ya. Kadang pejabat nih kepentingan pribadi atau bisnisnya itu dalam setiap penganggaran proyek atau apa. Kalau proyeknya dia ya sulit lah, bebas KKN Indonesia nih, nepotisme itu pasti ada. Tapi nepotisme sih nggak apa-apa. Tapi
Kalau orangnya kompeten, kalau nggak kompeten, nah amburadul. Jangan sampai. Kalau nepotisme itu susah di Indonesia nih, lepas bebas dari nepotisme. Kalau korupsi itu bisa lah, korupsi sama kolusi. Tapi kalau nepotisme itu agak susah. Susah banget itu. Terus proporsional, harus seimbang kan. Setiap anggaran itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, nggak merata berdasarkan kebutuhan wilayah, kalau yang untuk APBD yang dibagikan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan atau dana transport daerah, dana alokasi umum khususnya, itu berdasarkan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk. Kalau itu prinsip dari ini ya, Kementerian Keuangan atau juga dari pemerintahan kita seperti itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 atau juga 33 tahun 2004 itu. Nah, kalau yang keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara ini sebagian terbuka, tapi nggak terbuka meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan akses publik. Jadi publik itu bisa ngakses, tapi kenyataannya belum banyak yang bisa diketahui detail-detail keuangan itu seperti apa, kecuali kalau kita penelitian dan minta datanya ke lembaga yang kita mintai. Contohnya misalnya pemerintah Kota Palembang. Itu kalian minta dulu suratnya lalu ke Kesbangpol, baru ke bagian keuangan pemerintah kota. Itu izinnya ke Kesbangpol dulu, baru minta datanya. Jadi birokrasi kita ini agak berbelit. Kalau kalian teliti, 3 hari masukin dulu suratnya ke Kesbangpol, baru ngambil lagi surat izin dari Kesbangpol itu dimasukin ke Bendahara Umum pemerintah Kota Palembang untuk izin penelitian. Kalau kalian meneliti bagian keuangan, kalau enggak keuangan ya tempat itu dikasih surat dari Kesbangpol, bawa surat itu baru kalian meneliti di mana, misalnya di pemerintahan. Terus pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, memang bebas pemeriksa BPK ini kan, dia setara presiden. Kebetulan juga kader HMI ya, alumni Unsri akuntansi angkatan Tempo Jebot atau Tempo dulu. Itu HMI itu Agung Sampurna, tapi dia ngerangkap jabatan juga sih PBSI. Itu HMI itu kan? Andre, HMI bukan itu? Iya, benar, Pak. Itu alumni akuntansi, S2, S3-nya AP itu administrasi publik. UI dia. Ya, seperti inilah asasnya tuh. Kebanyakan umumnya seperti ini. Kalau yang terbaru mungkin kalian bisa ini ya bisa lihat lagi di Kementerian Keuangan asasnya seperti apa tuh Kementerian Keuangan mungkin yang updatean terbarunya. Lanjut ke slide ini ya PPT. Ya nggak ada yang tanya kan? Ada tanya ini lanjut ke PPT selanjutnya. Lah ini belum kalian nih belajar belum untuk kompre tuh. Belajarlah kalian tuh. Biar cepat sempro. Nah, hak negara dalam keuangan negara tuh seperti apa nih? Azwar. Azwar Anas. Iya, Pak. Seperti apa? Yuk. Pak. Apa itu, Wal? Hak negara? Hak negara dalam keuangan negara.
Apa itu War? Dalam keuangan negara itu War? Hak Windy negara mana Windy? adalah Ya sudah, Aswaru. Apa War? memungut pajak, Pak. Terus Mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. pinjaman apa Bang? Itu War. Apa, Pak? Pinjaman apa? Pinjaman BUMN. BUMN? Pinjaman dana desa. Yang lain ada yang lain? Macam Windy. Aswar tidak belajar Aswar ini. Banyaklah ngopi di Bakar Alam mudik loh. Bapak kopi untuk Pak Erik tenang, biar dapat dikit ilmu. Kopi tidak banyak Kopi, hasil hari ini, ya. Pak. Banyak kopi di situ, Bakar Alam. Tidak tahun ini. Tahun kemarin Tidak. banyak. Kenapa tidak? Iya. Windy mana nih Windy? Windy apa nih Windy? Ayo Windy. Windy. Nggak ada orang, apa tidur apa Windy ini? Ini Anggriani nih. Tidur apa nih Windy Anggriani? Di sini udah nggak ada Windy, Pak. Oh nggak ada ya. Cinta Nuria. Apa Cinta? Ayo Cinta. Enggak ada juga Cinta. Di sini ada nih orangnya nih. Mana Cinta nih? Kalian jawab ya nih. Terangin ya sudah nih. Negara itu cetak uang, itu Bank Indonesia yang cetak. Kalau yang pinjaman ya banyak pinjaman luar negeri, dalam negeri. Hak mengadakan pinjaman paksa, hak menarik pajak PPH, PPN, PBB, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, iuran BPJS, pungutan SPP, pungutan pajak daerah dan sebagainya. Nah, ini Andre apa nih Andre? Hak mengadakan pinjaman paksa ini apa Andre? Maksudnya Andre Pramana nih. Andre Pramana. Andre. Kedengeran nggak suara nih? Andre. Halo. Kayaknya nggak ada suara nih. Ya, Pak, gimana, Pak? Ini apa nih Andre? Yang satu ini lah. Yang ini. Nah, apa Andre? Maksudnya Andre? Apa Andre? Maksudnya apa nih Andre? Andre kan biasanya ini. Tahu biasanya. Ayo.
Wah, ada yang tahu nggak nih? Diti, Pak. Silakan. Mengadakan pinjaman paksa itu adalah tindakan negara melakukan pemotongan nilai uang atau sharing. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila kondisi perekonomian dalam kondisi sangat sulit. Misalnya terjadi hiperinflasi. Ya, itu terjadi pada masa siapa itu? Presiden apa itu? Pada tahun 1966. Pada masa Presiden Soekarno. Ya. Sempat redominasi atau summering ya, penurunan dari Rp1.000 menjadi Rp1. Sengaja diambil karena pada saat itu memang terjadi inflasinya sangat parah. Nah, Indonesia di SBY kemarin hampir sempat sih mau jadi kayak gitu juga, tapi kayaknya nggak jadi kan pada era SBY. Rencananya kayak gitu, tapi nggak jadi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau kewajiban negara ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Kewajiban negara. Ada yang tahu nggak kewajiban negara itu apa saja? Kalau yang sudah download pasti tahu lah download internet ini apa nih kewajiban negara. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Terus Memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa dan ikut lagi. serta melaksanakan kehidupan dunia. Ini melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia itu pada pembukaan Undang-Undang 45 ya, tapi kenyataannya tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah sekarang maupun pemerintah. Pokoknya masih banyak lah yang orang jadi badut, jadi ngamen di pinggir jalan itu, ada yang minta-minta anak kecil. Itu pemerintah kayaknya seakan menutup mata mikirin proyek. Oligarki di pemerintahan kita ini terlalu mikirin proyek-proyek untuk anak-anak turunannya. Seharusnya nggak kayak gitu juga bernegara. Mereka itu kelihatan politikusnya, bukan negarawan. Kalau mereka politikus, kalau mereka negarawan nggak kayak gitu. Melindungi ini harus ya. Ini yang satu, ini yang kedua ini memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum ini bisa juga pemberian bantuan langsung tunai, pembukaan perusahaan-perusahaan atau BUMN di setiap daerah atau di setiap kota kan, tapi kayaknya BUMN masih nggak terlalu banyak sekarang, banyak ada yang tutup juga tuh. Terus kecerdasan kehidupan bangsa ini perlu ini pendirian perguruan tinggi, itu fasilitas umum, ya fasilitas perpustakaan itu sangat sedikit di setiap kota, kabupaten kota itu sangat sedikit. Untuk pengadaan jaringan WiFi itu sepertinya kurang, itu masih jaringan WiFi di kota-kota atau di daerah atau desa-desa. Kalau sudah sampai tingkat desa baru dikatakan kecerdasan kehidupan bangsa itu sudah ada, tapi kenyataannya masih ada yang enggak, jaringan infrastrukturnya masih kurang. Ya boro-boro jalan bagus kan, banyak yang hancur kan Andre di dusun-dusun. Banyak nggak di dusun kalian tuh jalan hancur yang belum ada akses jalan. Nah itu salah satu wujud untuk memajukan kesejahteraan umum, pembuatan pasar, pembuatan PT atau kawasan ekonomi khusus. Ini enggak pemimpin kita mikirinnya proyek IKN, enggak bikin kawasan ekonomi khusus.
perusahaan atau pelabuhan bongkar muat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nggak sampai seperti itu mereka mikirnya. Pikirnya tuh anak cucunya, harusnya nggak usah dipikirin, bener sih anak tuh memang perlu, tapi mandiriin. Kalau bisa dilatih untuk mandiri, jangan dimanjain. Kalau dimanjain ya negara kita nggak akan maju, konsumtif, dan orang-orang itu aja yang berduit di negara ini, dan juga orang-orang itu aja yang akan memimpin negara ini. Itu realitanya sungguh ironi negara ini. Apalagi kalau kita lihat yang nyalon presiden lolo lagi atau anak Walhi. Maksudnya itu rombongan itu aja. Orang yang oligarki itulah yang mimpin. Nggak ada kesempatan lain untuk orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa tuh masih sedikit lah. Pemerintah itu sadar. Mikirin minyak goreng aja susah, inflasinya tinggi, ya kan, Andre? Iya, benar. Apalagi mau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, ditawain orang kita. Minyak goreng nggak kurus, BPJS, apalagi ya, banyak itu. Yang ini aja nggak bisa kita. Ini masih banyak yang putus sekolah kok. Ini kesejahteraan umum masih banyak yang embel-embel yang jadi ini, yang jadi apa tuh, yang nggak punya penghasilan. Ada yang minta-minta yang jadi badut. Kalian lihat pernyataan seperti itu. Itu dosa-dosa pejabat nanti itu dihisapnya paling lama itu. Presiden atau orang yang berduit. Orang-orang kaya itu lama itu dihisapnya tuh. Pada saat mereka dihisap, pada saat mereka mati nanti. Emang mereka enak di dunia, tapi pada saat mati aja nanti ya tanyain orang. Pada saat tetangganya kelaparan atau apa, mereka dulu yang ditanyain, kenapa nih tetangga lu kelaparan, rakyat lu kelaparan. Itu dulu yang ditanyain. Yang kelaparan ya kenapa lu maling, ya tetangga saya nggak ada yang peduli. Misalnya di pertanggungjawaban hari-akhir nanti. Di pertimbangan nanti di hadapan Tuhan nanti, tetangga saya nggak bantu saya sudah mencari tapi gini-gini. Ya perlulah kajian agama itu perlu itu. Kita hidup di berpolitik, sebenarnya politiknya agak kotor-kotor juga sebenarnya. Dikata kotor ya agak kotor emang. Nggak bisa benar-benar real pure gitu, nggak bisa. Kalau mau niru cara Nabi Muhammad, politik tuh ya musyawarah untuk perbedaan pendapat tuh, bukan masalah suara mayoritas, yang sesuatu yang terbaik yang menjadi kebaikan ini bersama. Dalam bahasa Arab kan politik kan siasat atau strategi. Nah, dalam bukunya apa tuh Ramlan Surbakti itu politik itu untuk kebaikan bersama. Ya ada kan? Kalian belajar di semester 1 itu. Nabi Muhammad kan ngajak musyawarah untuk kesepakatan yang mufakat yang tujuannya untuk kebaikan bersama, bukan suara mayoritas. Kalau mayoritasnya jelek, itu maksa kehendak juga itu. Nggak, sebenarnya sistem politik kita ini udah nggak beres ya. Sampai mau dirubah, kalau nggak dirubah sampai kiamat pun nggak bakal maju. Apalagi yang perombaknya itu pada saat DPR-nya itu Akbar Tanjung, itu ada HMI itu, Dre. Itu HMI itu. Hadirnya itu ada HMI pada saat perombakan undang-undang amandemen undang-undang dasar itu. Banyak benar itu berubah. Jangan sampai Pak. Hah? Jangan ini ya Pak. Undang-undang tentang pemilihan presiden tuh jangan sampai berubah. Amandemen itu kalau mau 3 periode, seharusnya kalau presiden tuh nyadar rakyatnya susah, kelaparan atau apa, ya sadar diri lah. Kalau nggak mampu lagi mimpin negara, ya mundur. Kalau memang mampu ya selesain sampai periode ini. Kalau mau nyalon lagi, kalau kehendak rakyatnya mau dan suara referendumnya mau untuk lanjut ya nggak masalah. Yang jelas amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau untuk perpanjangan 3 tahun itu
teroris konstitusi atau pelanggaran ini juga, melanggar aturan juga itu, perpanjangan seperti itu. Emangnya rakyat mau tambah 3 tahun? Enggak kan? Nggak ada kan pernyataan dari rakyat mau setuju. Enggak. Kalau memang pengen tambah 3 tahun, referendum. Nah, sudah referendum baru amandemen Undang-Undang Dasar. Seperti itu sebenarnya. Jajak pendapat tuh rakyat ini mau atau enggak. Kalau mau sih oke, kalau enggak mau ya harus sadar diri. Untung enggak diturin ini apa tuh enggak dipintain oleh rakyat untuk mundur. Kalau mahasiswa sudah bangun dari tidur, mungkin lah mahasiswa bangun dari tidur, masyarakat sama guru ajak demo se-Indonesia turun ke jalan mungkin untuk meminta presiden turun, ya mau tak mau presiden harus turun. Tapi enggak ada kan minta seperti itu kan? Enggak ada kan? Nah, kondisi ekonomi kita susah ini sekarang di keuangan negara kita lagi sulit. Jepang aja batalin proyek IKN. Sudah sebenarnya kopi itu udahlah sebenarnya, nggak usah terlalu pusing lah. Negara orang luar aja nggak ini, anggap sudah kayak seperti flu kok. Nggak ada yang tanya. Biasanya Andri nanya biasanya. Nah, Andre, menurut Andre, efek Iya, Pak. domino perang Rusia versus Ukraina itu ada nggak tuh? Ada, Pak. Apa itu? Sebagai contohnya kan banyaknya kan negara-negara lain itu kan memberikan sanksi kepada negara Rusia, Pak. Ya, itu efek dominonya. Maksudnya secara ekonomi yang sedang kerasa kita rasanya apa? Kalau di negara kita minyak goreng itu lah, Pak. Minyak goreng itu salah satu. Iya, Pak. Yang kedua? Yang apa ya? Impor minyak mentah itu. Makanya naik Oh. itu. Pertalite sama Pertamax. Iya, benar, Pak. Sekarang udah naik, Pak. Nah, itu efek dari Rusia Ukraina itu. Nah, itu kalau nggak hati-hati, pemerintah nggak hati-hati, subsidi atau apa, jebol bisa BBM. Tapi itu kan harga pasar, Pertalite sama Pertamax, itu kerasa di kita. Kalau yang kayak macam solar sama bensin yang subsidi, kan sudah kurang. Kalau itu dipertahankan terus, jebol juga. Apalagi kalau minyak dunia itu mahal. Kalau pemerintah nggak wanti-wanti, habis APBN kita. Bisa jebol. Ada yang disubsidi minyak, bensin atau solar, meskipun udah dikurangin. Cuman yang pertama, kalau mau jujur itu harusnya udah gede itu. Minyak dunia tuh. Itu kan sudah $106 per barel. Mendekati $125 per barel. Tuh, kalau nggak hati-hati, kalau udah sampai $200 per barel sudah pusing. Nggak mungkin jual 10.000, 12.000, mungkin 18 sampai 20.000 bisa-bisa per liternya. Itu yang nggak kerasa, belum gandum, belum yang lain. Kalau Arab terasa benar itu negara Arab, gandum, bahan minyak. Kita kerasa di minyak dan ini ya, dan minyak goreng ya, karena suplai minyak goreng dari bunga matahari yang dibuat oleh Rusia dan Ukraina itu nggak bisa karena orang lagi perang. Kerasa kita sudah, jujur aja kerasa ini sudah minyak Pertalite sama Pertamax naik kan, sama ini apa tuh minyak goreng di pasaran tuh hilang kayak goib, kayak antu sang hilang. Ya perusahaan sawit ngambil untung, yang penting ya udahlah, penting ambil untung lah pikirnya. Nah di sini nggak ada pemerintah untuk batas ekspor minyak goreng, nggak ada kan? Nggak ada kan? Itu sebenarnya nggak mempengaruhi perekonomian kita tuh, mempengaruhi perekonomian kita atau orang jualan.
Yang ujungnya kan kalau orang banyak beli di dalam negeri kan otomatis banyak pajak. Memang ekspor bisa dapat uang juga, ekspor itu untuk memperbaiki ini kan neraca keuangan negara kita juga, untuk cetak uang kan itu salah satunya. Tapi nggak gitu juga sampai rakyat susah kan. Banyak kan, jujur ya. Apa Indomaret kosong itu minyak goreng itu. Pusing bener itu, saya berapa kali itu kosong mulu. Hari ini cukup sampai sini dulu ya. Semuanya mungkin minggu depan kita libur dulu ya. 2 minggu lagi lah kita mungkinan ada offline ya. Mudah-mudahan ada edaran offline. Minggu depan kita off dulu karena banyak kegiatan di kampus dan juga yudisium dan ada rapat untuk prodi baru ya. Kemungkinan besar kalau prodi baru ini ACC bisa tahun ini, kalau enggak ya tahun depan mulai penerimaan mahasiswa baru untuk prodi baru. Udah dulu ya, hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.